Selamat siang pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Haifatun Nisa, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Informasi yang pertama pemirsa, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Timur mengatakan surat edaran bersama atau SEB yang diterbitkan Gubernur Jatim, Kapolda Jatim, dan Pangdam Brawijaya terkait dengan penggunaan sonhorek telah sesuai dengan Fatwa MUI nomor 1 tahun 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris MUI Jatim, Kiai Haji Hasan Ubaidillah pada hari Senin lalu. Dalam keterangannya, Hasan mengatakan bahwa seluruh poin dari SEB tersebut sudah mencakup seluruh larangan yang termuat dalam fatwa, seperti unsur iza atau mengganggu ketertiban umum dan unsur yang membahayakan. Hasan juga mengatakan bahwa semua pihak wajib melakukan sosialisasi termasuk MUI yang akan memberikan edukasi. Ia juga menyebut bahwa kepala daerah, Kapolres, dan Kodim di wilayah masing-masing memiliki kewajiban untuk mengawal aturan tersebut. MUI Jatim menghimbau agar masyarakat serta pelaku industri sonhorek agar mematuhi aturan ini demi kepentingan dan kebaikan bersama. Java TV melaporkan. Beralih ke Wakil Rakyat pemirsa, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Davi Laksono, menilai bahwa pengaktifan kembali jabatan Wakil Panglima TNI yang dijabat oleh Jenderal TNI Tandio Budi Revita merupakan bagian dari modernisasi sistem pertahanan nasional. Hal tersebut ia sampaikan kala berada di Jakarta pada Senin 11 Agustus lalu. Davi menegaskan, penunjukan Wakil Panglima TNI bukan hanya penambahan struktur saja, melainkan juga bagian dari modernisasi sistem pertahanan dalam menghadapi berbagai ancaman yang akan datang. Ia berpendapat bahwa pengisian posisi Wakil Panglima TNI merupakan cerminan dari upaya pemerintah untuk memperkuat kemampuan antar matra TNI, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Davi menekankan bahwa penunjukan Jenderal Tandio Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan sebuah langkah strategis yang patut dicermati secara positif dan konstruktif. Java TV melaporkan. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN, Nusron Wahid menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat atas kesalahpahaman yang terjadi terkait dengan kepemilikan tanah oleh negara. Adapun permintaan maaf tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di kantor Kementerian ATR BPN Jakarta pada Selasa 12 Juli lalu. Dalam permintaan maaf tersebut, Nusron juga menjelaskan maksud dari pernyataan tentang kepemilikan tanah yang ramai dibicarakan. Nusron juga mengakui bahwa pemilihan kalimat yang ia ambil tidak tepat, serta tidak pantas dan tidak layak disampaikan oleh seorang pejabat publik seperti dirinya, karena menyebabkan kesalahan dalam persepsi yang ada di masyarakat. Nusron berharap agar dengan penjelasannya tersebut, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang benar terkait dengan kepemilikan tanah. Selain itu, Nusron juga meminta agar masyarakat memanfaatkan tanah secara produktif. Java TV melaporkan. Selanjutnya, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial atau bansos tidak akan dikurangi, namun justru ditambah jumlahnya serta disalurkan secara tepat kepada yang membutuhkan. Hal tersebut disampaikan oleh Mensos dalam keterangannya pada 12 Agustus lalu. Gus Ipul menegaskan bahwa nantinya akan ada penebalan bansos dan membantah terkait dengan pengurangan bansos. Adapun penebalan bansos tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat bantuan sosial sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di era penuh tantangan seperti ini.
Gus Ipul juga menerangkan bahwa distribusi bansos difokuskan kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan tingkat kebutuhan mereka. Adapun langkah tersebut bertujuan agar bansos benar-benar tepat sasaran. Gus Ipul menegaskan bahwa keluarga penerima manfaat yang tidak memenuhi syarat dari BPS nantinya akan dikeluarkan dari daftar penerima bansos. Java TV melaporkan. Berikutnya pemirsa, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi melaksanakan pemantauan di Denpasar sebagai upaya mendukung program prioritas Presiden di bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun lokasi yang dituju delegasi kementerian adalah SMK 2 Denpasar, SMA Negeri 7 Denpasar, Kopdes Merah Putih Tegal Harum, dan Sekolah Rakyat di Kabupaten Tabanan. Peninjauan ini dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Kemenko Polkam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, yang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dari Kemenko Polkam dalam mendorong terlaksananya program prioritas Presiden. Eko berharap agar dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera sesuai visi Indonesia Maju. Java TV melaporkan. Selanjutnya, pabrik-pabrik penggilingan padi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, kebanjiran pesanan penggilingan beras, imbas ramainya kasus beras oplosan beberapa waktu lalu. Manajer Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan Sidomulyo, Sleman, Erbangun dalam keterangan pada Rabu 13 Juli lalu mengatakan, pesanan penggilingan meningkat setelah banyaknya produsen beras premium menarik beras rairak penjualan karena kualitasnya yang tidak sesuai dengan aturan. Kemudian, ia menyebut bahwa permintaan penggilingan dapat mencapai 20 ton beras per hari. Ia juga menyebut kelompoknya cukup kewalahan dalam melayani permintaan penggilingan beras tersebut. Bangun mengatakan bahwa permintaan penggilingan beras kelas premium sempat mengalami penurunan imbas kasus beras oplosan. Akan tetapi, permintaan tersebut akhirnya kembali meningkat. Hal ini dikarenakan konsumen beras premium tidak terbiasa mengkonsumsi beras kualitas lainnya. Java TV melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke Tegal. Ribuan balita di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dinyatakan mengidap kurang gizi atau TENKES. Prihatin atas tingginya angka TENKES, Perum Bulog menggelar program peduli gizi Rabu siang. Sepintas, anak-anak ini tampak sehat. Namun siapa sangka, balita-balita di Desa Karangdawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ini mengidap kurang gizi atau TENKES karena pertumbuhan dan berat badannya di bawah normal. Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat, terdapat sekitar 200 anak balita TENKES di Desa Karangdawa. Melihat kondisi itu, Perum Bulog Pusat bersama Pemkab Tegal menggelar pemeriksaan kesehatan dan pemberian beras Fortifit gratis. Kegiatan ini disambut antusias para orang tua yang memiliki balita. Balita yang hadir mendapat pemeriksaan mata, mulut, tinggi dan berat badan, lingkar kepala, dan pemeriksaan hemoglobin darah oleh tim dokter Universitas Trisakti. Peduli gizi ini kita memberikan program bantuan sosial kepada daerah-daerah tertentu, khususnya terkait dengan pengentasan stunting. Nah, sesuai data memang Tegal, khususnya Kecamatan Karangdawa ini, Kecamatan Margasari, Desa Karangdawa ini cukup tinggi. Oleh sebab itu sesuai dengan arahan Pak Camat, Pak Bupati, Pak Kepala Dinas, dan juga koordinasi dengan pimpinan cabang, kita pilih desa ini. Tapi tentu kita akan dengan tim dokter Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti akan terus memonitor selama 3 bulan. Tadi kita sudah jelas temui, Pak Bupati juga menemui kasus di mana ditemukan anak yang tingginya sangat rendah, sangat kurang, berat badannya juga sangat kurang. Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal mencatat terdapat ribuan kasus anak balita TENKES dengan sebaran hampir merata di setiap kecamatan di Kabupaten Tegal.
tapi sebenarnya masih agak tinggi. Ini yang memang kita butuhkan. Mudah-mudahan sih ada cara lain dari beberapa perusahaan yang bisa membantu masyarakat di Kabupaten Kendal. Ada data angka realnya berapa Pak? Kurang lebih untuk yang stunting kita ada di kurang lebih 15.000 kalau tidak salah, secara absolut. Tapi kalau persentase 15,9 kurang lebih segitu. Itu dengan jumlah anak-anak itu berapa? Ya kurang lebih 15.000 sekian. Ya. 15.000 Ya, dari total, dari absolutnya. Tapi kalau yang persentasenya itu hanya 15. Pemkab Tegal akan terus menggandeng berbagai pihak untuk menurunkan angka tenkes di Kabupaten Tegal, sehingga target pemerintah pusat menekan tenkes secara nasional akan cepat tercapai. Kuncoro Wijayanto, Java TV, melaporkan. Kita beralih ke Kediri. Pengadilan Negeri di Kabupaten Kediri menjatuhkan vonis mati terhadap Yusa Cahyo Utomo dalam perkara nomor 119 pidana B 2025 PNGPR. Namun putusan yang dibacakan di ruang sidang Cakra Rabu 13 Agustus 2025 diprotes kuasa hukum terdakwa yang siap mengajukan banding. Ketua Majelis Hakim Dwiantoro menyatakan Yusa terbukti melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, serta pasal 365 KUHP. Hakim menilai unsur pembunuhan berencana terpenuhi karena terdakwa memiliki waktu untuk berpikir namun tetap melanjutkan aksinya. Penasihat hukum Yusa, Muhammad Rofian, menegaskan banyak fakta yang liput dipertimbangkan majelis. Unsur pembunuhan berencana itu tidak terpenuhi dan tidak ada ahli forensik maupun psikologi forensik yang dihadirkan. Padahal, menurutnya keterangan ahli sangat penting. Selain itu, Rofian juga mempertanyakan logika berencana yang digunakan hakim. Ia mengkritisi niat pembunuhan melalui alat yang digunakan, yakni palu. Pembuktian itu ada hal-hal yang tidak terungkap di persidangan. Contohnya apa? Tidak ada ahli forensik yang didatangkan. Terus yang kedua, tidak ada ahli psikologi forensik juga yang didatangkan. Nah, itu seharusnya didatangkan karena apa? Itu menjadi pertimbangan di situ. Apalagi pada saat pledoi itu kita secara tertulis. Di situ kita sampaikan bahwa kalau unsur pembunuhan berencana itu tidak masuk karena pada saat di lokasi sebelum dilakukan pemukulan itu dia berada di lincak ya. Di lincak itu di bawahnya ada peralatan kerja. Saya tanya si terdakwa, peralatan kerja siapa? Bapak saya. Bapaknya sebagai apa? Bapaknya sebagai tukang kayu. Di situ ada pisau, ada sabit, ada bendo, ada palu. Nah, mengapa yang dipilih itu palu kalau dia ini berencana membunuh? Nah, hal inilah pertimbangan ini sangat subjektif menurut kami. Oleh karena itu kami akan melakukan upaya banding di situ. Tim kuasa hukum memastikan akan menuangkan keberatan itu dalam memori banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi. Vonis mati terhadap Yusa menjadi salah satu keputusan terberat PN Kabupaten Kediri tahun ini, dan proses hukum kini berlanjut menunggu hasil banding. Ahmad Ion, Java TV, melaporkan. Kita beralih ke Madiun pemirsa, menyambut HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. PT Kereta Api Indonesia, Daerah Operasi 7 Madiun menggelar roadshow sosialisasi keselamatan dan pemasangan spanduk imbauan di 80 titik untuk mengajak masyarakat tertib di perlintasan sebidang dan mencegah kecelakaan. Klakson panjang lokomotif bukan sekedar tanda kedatangan kereta, tetapi juga peringatan bahaya. Pada Kamis 14 Agustus, sosialisasi dipusatkan di JPL nomor 286, Jalan Hasanuddin, Kota Kediri, salah satu titik perlintasan dengan arus lalu lintas padat. Manajer Humas DAOP 7 Madiun, Rohmat Makid Zainul, menyebut kegiatan ini sebagai momen untuk menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan, baik perjalanan kereta maupun pengguna jalan. Adapun kampanye keselamatan ini melibatkan TNI, Polri, serta komunitas pecinta kereta api atau rail fans. Saat ini, wilayah DAOP 7 Madiun memiliki 215 perlintasan sebidang, terdiri dari 163 perlintasan resmi dijaga dan 52 resmi tidak dijaga.
Di Kediri sendiri, terdapat 9 JPL, 8 sebidang dan 1 underpass. Pada 2025, KAI menutup 7 perlintasan beresiko, 4 perlintasan resmi dan 3 tidak dijaga. Meski berbagai upaya dilakukan, data Januari hingga Juli 2025 mencatat 24 kejadian temperan, 7 di perlintasan sebidang dan 17 di jalur atau petak jalan yang menyebabkan korban luka ringan, luka berat, bahkan meninggal dunia. Zainul menegaskan, jalur kereta dan ruang sekitarnya bukan area untuk aktivitas masyarakat. Ia menghimbau pengguna jalan mematuhi langkah berteman, berhenti, tengok kiri kanan, aman, dan jalan, serta menghindari pembuatan perlintasan liar. Disiplin berlalu lintas. Jadi apabila Bapak Ibu sudah mendengar bunyi sirene seperti saat ini, itu menandakan bahwa sesaat lagi kereta api akan lewat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, kami himbau Bapak Ibu untuk mengutamakan perjalanan kereta api. Untuk itu kami mohon untuk berhenti sejenak, ya pastikan kereta api lewat dan setelah itu baru aman untuk jalan. Nah, itu apabila Bapak dan Ibu akan melewati perlintasan sebidang yang dijaga dan berpalang pintu seperti saat ini. Nah, apabila Bapak Ibu mungkin akan melewati perlintasan sebidang yang tidak dijaga, apa yang harus dilakukan? Kami mempunyai slogan berteman, yaitu berhenti, tengok kanan, tengok kiri, pastikan aman, baru jalan. Sekali lagi Bapak dan Ibu, Mbak Sis dan Mas Bro semuanya, apabila akan melewati perlintasan sebidang yang tidak dijaga dan tidak berpalang pintu, kami ada slogan berteman, berhenti, tengok kanan, tengok kiri, pastikan aman, baru jalan. Terima kasih telah berdisiplin berlalu lintas, khususnya pada saat melintasi perlintasan sebidang. Semoga perjalanan Bapak dan Ibu selamat sampai tujuan. Terima kasih. Pelanggaran di perlintasan sebidang termasuk pelanggaran lalu lintas yang dapat dikenai sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkereta-apian, yang menegaskan perjalanan kereta api harus didahulukan. Ahmad Ion, Java TV, melaporkan. Informasi terakhir pemirsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengkritik izin keamanan Israel yang menyebabkan keterlambatan bantuan masuk ke Gaza. PBB menilai izin keamanan telah membuang waktu yang berharga untuk penyaluran bantuan ke Gaza. Hal tersebut diungkap oleh juru bicara PBB Stephanie Dujarric dalam konferensi pers dilansir dari media Al Jazeera. Dalam keterangannya, ia juga mengatakan bahwa pihaknya telah meminta kepada Dinas Keamanan Israel dalam 16 misi. Adapun, misi ini termasuk pengumpulan makanan, pasokan medis, dan bahan bakar dari 2 penyeberangan operasional di wilayah tersebut. Dujarric mengatakan, dari total 16 misi, sebanyak 4 misi difasilitasi, 3 ditolak, dan 4 sempat terhambat namun akhirnya bisa lolos. Ia juga mencatat bahwa 2 misi lainnya dibatalkan oleh organisasi mereka, sementara misi lainnya masih dalam proses. Sebelumnya, UNRWA selaku badan pangan di bawah naungan PBB untuk urusan pengungsi Palestina menyebut bahwa sejumlah negara tetap menyalurkan bantuan meskipun beresiko dan dinilai tidak efektif. Adapun bantuan tersebut disalurkan melalui udara, yakni diterjunkan ke wilayah Gaza. Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Haifatunisa dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, salam berita Nusantara.